Baik, alhamdulillah. Ini mitra IDC dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Ustazah Sarah yang menemani kita, dan alhamdulillah masih tips learning English begitu ya Ustazah ya. Yeah. Dan ini ada pertanyaan dari mitra IDC, boleh ya? Wah, Question from boleh. mitra IDC, he is name Muhammad ya. Ini pertanyaannya sebelum nanti kita discuss lagi bersama Alifa, kemudian Nola dan juga Kaila ya, insya Allah. Baik, rupanya Ustazah suka live Westlife ya? Yes, of course, I love Westlife. Baik, lagunya apa Ustazah? Wah, banyak, ada banyak My ya? Love, If I Let You Go, Baik, banyak pokoknya. Zaman-zamannya Ustazah beda dengan zaman-zamannya saya ya. Kalau dulu zamannya saya sukanya New Kid on the Block ya. Oh, I don't know. Baik, kita ke pertanyaan di mitra IDC yang bertanya. Sebentar Ustazah, pertanyaannya adalah because there is a really bad traffic near my home. Two, why does Jackson walk so faster? Because he is ready late to go to school. Itu aja Ustazah, mohon penjelasannya. Ini langsung pertanyaan pakai bahasa Inggris nih Ustazah. Mau diulang atau mau Ustazah baca? Boleh saya baca? Sit. Ya, dari mitra IDC ya, his name Muhammad. Ya, his name Muhammad ya. Paham ya Ustazah? You understand? Oh. I see. Oh, ini kayaknya pertanyaannya dijelaskan atau ditranslatekan ya? Karena kan pertanyaan because there's a really bad traffic near my home, karena ada traffic macet, iya macet di dekat rumah saya. Why does Jackson walk so fast? Ini ada 3 pertanyaan yang berbeda. Nah, yang pertama tadi itu kenapa ada traffic, ada macet di dekat rumah saya. Nah, yang kedua, why does Jackson walk so fast? Kenapa Jackson itu cepat jalannya? Yang ketiga, mungkin maksudnya Michael Jackson ya? kurang tahu ya. AMG. Yang ketiga, because he is already late to go to school. I don't get it. Do you get it? Can I see it? Kayaknya suatu pertanyaan tidak bisa dijelaskan ya. Tapi kalau untuk susunan kata-katanya benar ya Ustazah ya, semuanya? Benar, kurang lebih benar. Mungkin hanya perlu penggantian diksi aja. Cuma kalau untuk young learner itu udah bagus sih menurut saya, susunan kalimat dan juga grammarnya. Oh. Do you have idea? Is that translate? No, I have a feeling that this is The like second and the third one are like the same question. No, but like I feel like it's a test question. Oh lord. Test or text. Question to test us. I guess. Yeah, I guess. Because, Oh. because it's weird. Because there is a really bad traffic near my home and has a question mark. So I don't know. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya mungkin tidak perlu kita jawab, tapi kalau boleh saya komen, ini untuk young learner, untuk anak muda yang benar-benar muda maksudnya ya, yang menyusun kalimat ini udah very good English, seperti itu. Karena tadi ini pertanyaan tidak bisa dijelaskan ya Pak ya. Siap. Good ya. Thank you very much Muhammad in Balikpapan, tepatnya di kilometer 2 di Strat 6 Ustazah. Ya. Halo baik, Muhammad. Next Ustazah, discuss with Alifa, Nola dan Kaila. Oke, kita lanjut. Kita tadi membahas tentang metode yang paling berhasil saat kita belajar bahasa Inggris. Nah, dari Alifa tadi udah. We move to Kaila. What method that work best for you? Maybe music and reading. Music and reading. So, what do you do with music? I usually listen to it and read the lyrics So so that I
understand what the meaning of the song is. Do you need to translate it or you just mengira-ngira apa sih artinya kayak gitu? Or you use dictionary to translate the word that you don't know? I sometimes use the dictionary if I didn't know if I didn't know a word. Mm-mm. But most of the time I just guess it. Oh, you just guess the meaning. Yeah. Oke. Yang kedua tadi apa? Selain lagu, kemudian reading. What kind of book? What kind of book? You read article, book, or you just scrolling on Instagram, or what? I usually read articles on my phone. What articles? What kind of articles? I swear to God. The news. News? Really? You read news in article? Random articles. Yeah. Oh, random articles. Okay. So untuk Kayla tadi yang paling work best for her is song. Same with me, song and also read articles ya. Seperti itu. Nah, kita move to Nola. Nola, apa tuh Nola? Kalau Nola apa yang paling banget ketika belajar bahasa Inggris? Well, I don't really read. I don't really like reading, so I just watch stuff on YouTube like English Western stuff. Hmm? Yeah, I watch those, and sometimes listening to music too. Oke. Nah, benar. Jadi emang yang kalau kita belajar bahasa Inggris itu yang paling asik itu emang nonton sama dengerin lagu, karena selain kita terhibur, selain kita dapat lirik atau kata-kata dalam bahasa Inggris, kita kan juga sebenarnya cari hiburannya kan, karena musik dan song itu adalah salah dua yang paling menarik untuk kita belajar bahasa asing, tidak hanya Inggris tapi juga bisa bahasa lainnya, seperti itu. Nah, mungkin kita akan masuk ke pertanyaan ketiga. Kira-kira dalam learning English, what's your biggest difficulties? Apa kendala terbesar dalam kamu proses belajar bahasa Inggris dari dulu banget sampai sekarang? Mulai dari Alifah. Spelling. Spelling? Spelling like people spell something and you wrote it down? No, like Or pronunciation, you mean? yes, like hey you spell this, and then I spell it. Sometimes I like, huh? What is the next alphabet of it? Jadi apa ya? You have an example? Contohnya apa misalnya? Language. Jadi language itu menurut saya saat saya nge-spell itu susah banget. Jadi kadang G-nya itu sampai ada 4. Sebetulnya seharusnya ada 3 ya. Tapi Language gitu kan? Iya, language gitu. Jadi you put double gimana ya? G. Iya, jadinya double G-nya ada 4. Oke. Iya benar-benar. Ya, kalau menurut Alifah tadi adalah spelling. Jadi sometimes we can say the word tapi tulisannya kita nggak tahu. Kayak tadi kalau Alifah contohnya language itu kan bahasa, cuma memang kalau dalam tulisannya itu agak ribet ya. Jadi ada orang yang memang speakingnya bagus tapi ketika dia menuliskan itu kurang tepat, but that's okay, that's process of learning, seperti itu. Nah, kalau Kayla sendiri apa? What's your obstacle? For me, it's also spelling. Spelling too. Do you have example word? Maybe, probably. 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 Yes. Kata probably maksudnya. Yeah. Oke. Kalau Nola gimana Nola? Also spelling. Spelling? Yeah, it was hard. Hmm? I used to random like what I hear. I just write down. So like some stuff that has an e, like an e. I write it as I. Oh, okay. Yeah, like that. I can't remember a word that
that I got it wrong. Oh, oke. Nah, jadi kalau dari pengalaman tiga student saya berbeda banget dengan saya ya. Jadi menurut saya kalau my obstacle in learning English is speaking. Mungkin karena bedanya I don't grow up in English environment, jadi saya tidak terbiasa speaking saat saya sekolah. Saya mungkin baru bisa speaking itu kuliah, baru mulai build up, mulai membangun speaking saya. Tapi ketika saya sekolah dulu, I just have a passive skill of English. Jadi saya punya skill English pasif aja. Mungkin beda karena mereka kan grow up in English environment, even in daycare, at home, seperti itu. Nah, jadi kita punya pengalaman yang berbeda ya. Ustazah, ada pertanyaan Ustazah, boleh Siap, ya? siap, Excuse oke, me, boleh. Ustazah. May I ask question ya? Ini dari From Reza Falevi Oke. di Instagram ya. Pertanyaannya, why is learning English important? Why is learning important? Oke, mungkin kita bisa sapa dulu Reza. Hello, Hi. uncle. Oh, that's your uncle? Yeah, Oke. that's our uncle. Nah, karena saya udah pernah menyampaikan the importance of learning English. Nah, mungkin saya mau tanya deh ke kalian aja. Apa sih pentingnya kita belajar bahasa Inggris itu? Kenapa kalian suka? Kenapa harus belajar bahasa Inggris? Kalau menurut saya sih Hmm? kan apa sih, bahasa Inggris kan internasional ya. Yes. Jadi kalau mau keluar negeri dan kita udah ke negeri itu dan kita bingung mau nanya mau nanya arah, mau nanya apapun lah itu, Harga. kita pakai bahasa Inggris. Yes. Jadi tuh kalau menurut saya ke luar negeri. Jadi kalau nawar pakai bahasa Inggris dong ya. Iya. Nah, kalau Kaila gimana Kaila? Kenapa penting kita belajar bahasa Inggris? Soalnya You're cute. soalnya English itu international juga. Okay. Terus banyak orang dari luar negeri ke Indonesia. So People that maybe need help from us. Yeah. Yeah. Okay. Nola? Well, for me, like just to talk to people. For me, like since English is an international language too. Sometimes I like to make friends and like talk with people, and sometimes there's drama, and I like to like read the drama stuff. Oh, I see. I learn English, and I understand those what they say because I can understand English, and that's why. Oke. Nah, mungkin yang bisa kita simpulkan kenapa penting belajar bahasa Inggris itu karena because English is a global language. Nah, global language, bahasa yang global. Jadi kita bisa, yang pertama, kalau kita ke luar negeri, go abroad, kita bisa speaking ke another people, local people. Kemudian we can understand when we watch movies from Western or anything. Jadi intinya bahasa Inggris itu penting because English is a global language, karena global language kan bahasa yang global, seperti itu. Jadi mungkin tidak hanya digunakan dalam komunikasi ketika kita hangout atau liburan, tapi global, perdagangan global, bisnis global, politik global itu kan tidak akan terjadi kalau misalnya orang yang melakukan tersebut cannot speak English. Jadi kita bisa menghubungkan suatu relationship, hubungan, if we speak the same language, that is English, karena bahasa Inggris adalah bahasa yang lumrah untuk saat ini, seperti itu. Siapa? Tapi kalau kita ketemu Mr. Bean kan kadang-kadang nggak bisa ngomong ya Ustazah. Mungkin kita perlu belajar pantomim kali ya, bahasa isyarat. Mungkin atau nulis di kertas terus here. Or just use our mind like staring at each other like telepathy. yeah, Telepathy. Oke. Ada lagi pertanyaan? Mungkin? Nggak ada? Oh, nggak ada. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, I just wondering because I don't feel that, karena saya nggak ngerasain itu. What makes you can speak
English fluently in your age? Karena pada saat umur saya sekalian, when I was your age, I can speak English fluently. I just write it down and then pronounce it, but I don't speak. So what makes you can speak fluently in English? Mulai dari nol lah. Well, the best method, I watch TV and like they talk in English, right? So I'm just listening to them talking and I just copy them. Yeah, so it's like that. So watch movie and do copy paste. Yes. Well, watch TV shows. TV like, shows. Yeah, like Disney, CBA, I think the Jim Jam too, Dora, Disney Dora Junior, the Explorer. yeah, and Barney. Like watch those, and our parents. My Yes. dad can also speak English. Oh, okay. Sometimes he would bought us CD like of Barney or Dora and put it on in the car so that we could watch it. And yeah, it's just like, and sometimes our father teaches us too. Sometimes, Oh, okay. not always. Because your siblings, ya, Alifa and Nola, do you speak English every day on your activity? Well, no, but if I if I wanna annoy my sister, I use English, and sometimes if she scolds me, she uses English because yeah. So besides watch movies and repeat it, so your parents also contribute to your speaking skill ya. Jadi ada peran orang tua juga yang membangun skill speaking mereka di rumah seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya Mitra IDC mau anaknya bisa speaking, mulai dari sekarang kita coba belajar bahasa Inggris baik di rumah maupun di luar. Kita coba di rumah dulu, dari kakak, adik, bapak, ibu, kita bisa mempraktekkan bicara bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya Kaila, what makes you can speak fluently? Well, since I was raised with the English language, I still need to practice a lot though. Ya karena pada dasarnya background Kaila tadi grow up in a daycare with bilingual language, so udah terbiasa. Jadi udah terbiasa gitu ya? Yeah. Jadi udah terbiasa menggunakan another language, that is English. Nah, dalam berbicara bahasa Inggris, in speaking English, do you have any kalau obstacle kan tadi udah, punya nggak sih tantangan misalnya kayak your friends that scold you or anything, kayak teman-teman yang kayak ih apaan sih ngomong bahasa Inggris, punya nggak sih teman yang kayak gitu, pengalaman yang kayak gitu? Mulai dari Nola deh, coba. Kan I don't know actually, because like I have a friend to speak English with. Okay, thank you. Yeah, but they don't scold. Well, okay, no, they don't scold me, but they just said nggak ngerti. They just say that to when I speak English like that. Oh, tapi nggak ada teman yang bully kamu karena sok-sokan pakai bahasa Inggris, nggak ada yang kayak gitu ya? No. Kalau Kayla gimana? Well, same with Nola, but some people gave me dirty looks. Oh, kayak ih apaan sih gitu ya, tapi just with their eyes. Yeah. Oh, okay. So, what do you feel? How do you feel? Uncomfortable. Kalau uncomfortable, how do you handle it? Or just ignore them? Yeah, just ignore them basically. Okay. Kalau Alifa gimana? Kalau saya sih kayaknya nggak ada, tapi teman saya ini pernah itu ngebully yang orang yang gak bisa bahasa Inggris tapi ngomong bahasa Inggris. Jadi dia ih apaan sih sok-sokan. Terus saya tuh kayak apa sih orang dia cuman kayaknya practice doang atau apa doang, nggak kayak sok-sokan gitu. Oke, nah jadi ini juga sebenarnya tantangan mereka yang mau speaking. Jadi kalau misalnya kita tidak grow up di lingkungan bahasa Inggris, tidak grow up di, mungkin kalau sekolah Islam kan kita memang ada bahasa Inggris yang mana sometimes sekolah tertentu bilingual, dan itu mungkin tidak menjadi tantangan ya ketika kita speak English. Nah, yang menjadi tantangan adalah
ketika kita sekolah di luar, sekolah di negeri yang tidak ada bahasa Inggris, SD-nya mungkin, itu akan menjadi hal yang asing, sehingga teman-teman yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris itu kadang kayak, ih apaan sih, sosokan banget. Nah itu adalah hal yang paling sering ditemukan dan membuat kita yang mau praktis itu jadi ciut seperti itu. Mulai dari kalian itu aja obstacle-nya. Yes. Bully, nggak ada yang bully tapi ya, No. cuma just dirty looks. Yes, dirty looks. No, Okay. dirty looks. Nah mungkin ini udah ya pertanyaan yang tidak ada pertanyaan yang saya tanyain lagi ke kalian. Nah, Mitra IDC, dari percakapan kami berempat, mungkin yang bisa saya simpulkan adalah ketika kita mau menemukan metode atau apa sih, gimana sih cara belajar bahasa Inggris, first thing first is learn like a baby. Belajarnya kayak bayi. Jadi pertama kita harus listen, kita harus mendengar. Kalau dari mereka kita bisa mendengar melalui song and movies, kemudian repeat, diulang, kemudian diucapkan, ya, do copy paste. Jadi kita harus melakukan metode copy paste. Kalau bahasa Indonesianya kita sering ngomong copy paste, yang mana itu sebenarnya salah ya. Kita harus bilangnya copy paste. Kita harus copy paste, harus apa yang native bilang, misalnya what's your name, kita copy paste aja what's your name juga, jangan dirubah-rubah. Jadi yang first thing first, learn like a baby, and second do copy paste, seperti itu. Nah mungkin tips dari saya seperti ini, cukup sekian. Semoga Mitra IDC yang mendengarkan bisa mengambil metode yang pas untuk belajar bahasa Inggris seperti kami berempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian Mitra IDC belajar di radio bersama Ustazah Sarah dan juga Ananda Alifa, kemudian Ananda Nola dan juga Ananda Kaila, ya. Thank you very much Ustazah, sudah banyak ilmu sekali yang hari ini sudah diberikan sama kita, dan juga diskus tadi Ustazah dengan adik-adik kita Alifa, Nola dan Kaila. Insya Allah kita jumpa lagi di Belajar di Radio di hari Senin insya Allah, ya, di jam 9 setiap pekannya. Saya Uli Abdurrahman dan juga Ustazah Sarah, kemudian Alifa dan kemudian Nola dan Kaila undur diri dari ruang dengar Mitra IDC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti program belajar di Radio IDC bersama SDT dan SMP Islam Istiqomah Balikpapan. Sampai jumpa pekan depan.